sih? Saya Taufik Rohman dari kelas 12. Saya Muhammad Rifat Pratama. Saya Jesse Andre Pratama. Saya Mulyana. Saya Nurhoid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Tabikun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mulyana. Saya berasal dari kelas 12. Saya adalah salah satu siswa dari SMA Negeri 2 Surabaya. Sebelum kalian menonton video drama mengenai replika virus litik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi virus litik tersebut. Sebelumnya pasti kalian gak asing lagi dengan yang namanya virus, atau tidak asing lagi mendengar dengan kata virus. Virus adalah merupakan bakteri terkecil yang dimana sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Karena dengan adanya virus tersebut kita dapat terjadi penyakit atau dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daur litik adalah salah satu siklus reproduksi virus yang menyebabkan krisis atau penghancuran sel inang setelah sel inang memperbanyak diri di dalamnya. Virus masuk ke dalam sel memperbanyak materi genetiknya dan menggunakan mekanisme sel inang untuk membentuk partikel virus baru. Jadi itu adalah merupakan pengertian atau materi mengenai daur litik lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan yang dilalui dalam reproduksi daur litik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap pembentukan virus litik. Yang pertama ada tahap absorpsi atau menempelnya sel inang. Yang kedua yaitu tahap penetrasi atau virus atau materi genetik masuk ke dalam sel inang. Yang ketiga yaitu replikasi atau materi genetik virus mengambil alih mekanisme untuk memperbanyak virus-virus lainnya. Yang keempat adalah perakitan atau bisa disebut juga dengan assembly atau pembentukan sel di dalam sel inang. Yang kelima atau yang terakhir adalah krisis, yaitu sel inang pecah dan menempel atau siap untuk melepaskan virus baru yang siap menginfeksi pada virus-virus baru lainnya. Jadi itu adalah beberapa tahap dalam pembentukan virus litik. Mungkin kalian di sini bertanya-tanya nih, gimana sih biasanya virus litik ini menempel atau terjadi? Nah, jadi daur litik biasanya terjadi pada virus virulen yang menyebabkan infeksi akut dan langsung merusak kepada sel inang. Berbeda dengan daur lisogenik yang tidak langsung menghancurkan sel inang. Jadi di antara kedua virus tersebut yaitu virus daur litik dan daur lisogenik memiliki beberapa perbedaan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa yang dimaksud dengan sel inang? Jadi sel inang adalah sel yang digunakan oleh virus atau parasit untuk memperbanyak diri. Virus atau parasit tidak bisa produksi sendiri sehingga membutuhkan yang namanya sel inang untuk melangsungkan proses replikasi. Saat masuk ke dalam sel inang, virus atau parasit akan menggunakan mekanisme dan sumber daya yang ada dalam sel tersebut untuk memperbanyak diri dan menyebarkan ke sel-sel lainnya. Konteks biologi, sel inang dapat diartikan sebagai rumah atau sebagai rumah untuk organisme dan mikroorganisme maupun parasit-parasit lainnya. Jadi dalam konteks biologi bisa disebut dengan rumah di mana tempat mayamnya organisme dan mikroorganisme yang ada di dalam sel atau yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi itu adalah merupakan pengertian dari sel inang. Setelah kalian mendengar cuplikan materi mengenai virus litik, mungkin kalian sudah tidak sabar lagi untuk melihat cuplikan atau lihat adegan drama mengenai replikasi virus litik tersebut atau virus daur litik tersebut. Jadi di sini kami kelompok 4 mempersembahkan video drama mengenai replikasi virus litik tersebut. Jadi selamat menonton dan selamat menyaksikan video selanjutnya.
Nah, pada tahap pertama atau tahap absorpsi atau bisa juga disebut dengan tahap menempelnya bakteri ke dalam dinding sel atau pada bagian dinding sel. Tahap kedua adalah tahap penetrasi yang dimana virus memiliki enzim atau yang disebut juga dengan enzim lisozim yang berguna untuk menghancurkan dinding sel. Tahap ketiga adalah tahap sintesis yang dimana bakteri sudah diadaptasi atau sudah disintesis oleh virus untuk menambah atau menyebarkan komponen-komponen DNA virus ke virus yang baru. Nah, pada tahap keempat adalah bisa disebut dengan tahap assembly yang dimana virus membentuk atau merakit sel-sel baru di dalam sel inang. Yang terakhir adalah tahap pembentukan sel inang pada dinding sel. Itu adalah beberapa video atau beberapa penjelasan mengenai tahapan-tahapan pembentukan sel-sel inang. Dan itu tadi adalah tahap-tahap pembentukan sel. Semoga dengan adanya video tersebut dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menambah pengetahuan